Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, sidang dalam perkara nomor 58 garing PDT garing 2022 garing PT KDI dengan acara pembacaan putusan dibuka, menyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 58 garing PDT garing 2022 garing PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menyatukan putusan sebagai berikut dalam perkara antara 1 Ajida sebagai pembanding 1 simulator 1, 2 Lanai sebagai pembanding 2 simulator kedua, 3 Kepala Kantor Pertahanan Kota Bau-Bau sebagai pembanding 3 simulator ketiga melawan H. Kamil Adikarib SP sebagai terbanding semula penggugat. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bau-Bau nomor 39 garing BDT.G garing 2021 garing PN Bau dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Tentang duduk perkara, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau nomor 39 garing BDT.G garing 2021 garing PN Bau tanggal 21 April 2022 yang amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi menolak eksepsi tugas 1 dan 2 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1 mengabulkan gugatan penggugat sebagian, 2 menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum jual beli atas tanah milik tergugat 1 antara penggugat dengan tergugat 1 pada tahun 2016 adalah sah dan mengikat. 3 menghukum tergugat 1 untuk menerima pembayaran sisa harga tanah milik tergugat 1 yang telah dijual oleh tergugat 1 kepada penggugat pada tahun 2016 sejumlah Rp143.340.000. 4 menyatakan hukum bahwa apabila tergugat 1 menolak untuk menerima pembayaran sisa harga tanah tersebut dari penggugat, maka penggugat dapat menitipkan atau konsinyasi sisa harga tanah tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau. 5 menyatakan hukum bahwa tindakan tergugat 1 mensertifikatkan tanah objek sengketa menjadi atas nama tergugat 1 dan tergugat 2 melalui kantor pertahanan kota Bau-Bau adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 6 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan dalam perkara akuo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor pertahanan kota Bau-Bau guna dilakukan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik nomor 00873 garing Kelurahan Labalawa diuraikan dalam surat ukur nomor 0888 garing 2020 tertanggal 29 Maret 2020 sertifikat hak milik nomor 0090909 pada Labalawa diuraikan dalam surat ukur nomor 00902 garing 2020 tanggal 27 Maret 2020 dan sertifikat nomor 00911 Kelurahan Labalawa dalam surat ukur 00903 garing 2020 tertanggal 27 Maret 2020 dari semua atas nama tergugat 1 dan tergugat 2 menjadi atas nama penggugat. 7 menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 serta sanak keluarga atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa akuo dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apapun dan segala benda garing bangunan milik para tergugat yang ada di atas tanah objek sengketa harus dibongkar atau dimusnahkan. 8 menghukum tergugat 1 dan 2 untuk menyerahkan segala surat-surat yang terbit di atas tanah objek sengketa atas nama tergugat 1 tergugat 2 kepada penggugat dan apabila ternyata tidak diserahkan maka putusan pengadilan perkara akuo dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat atau balik nama menjadi atas nama penggugat. 9 menghukum para tergugat membayar uang paksa kepada penggugat masing-masing sebesar Rp500.000 untuk setiap hari keterlambatan mematuhi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan nanti. Terhitung sejak putusan dalam perkara akuo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat para penggugat melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara akuo. 10 menghukum tergugat 1 dan 2
tergugat 1, 2, dan 3 untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp2.425.000. 11. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau diucapkan pada tanggal 21 April 2022 dan putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bau-Bau. Menimbang bahwa pembanding garing penasihat hukum beralamat di Jalan Legend S. Parman nomor 28 Central Park Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan permohonan banding secara ekor tertanggal 11 Mei 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 21 April 2022 nomor 39 garing PDTG garing 2021 PN Bau. Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 8 Juni 2022. Bahwa terhadap kontra memori banding yang disampaikan oleh kuasa hukum para pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Juni 2022. Bau-Bau ini. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bau-Bau pada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas atau insake. Tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding semula para tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undangan. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa dari alasan banding yang diajukan oleh para pembanding semula para tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut. Dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi tugas 1 dan 2, atau seluruhnya ada pokok perkara, yaitu menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para pembanding, atau seluruhnya, 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, nomor 39 garing PDTG 2021 PN Bau, tanggal 12 April 2022, dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut. A. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan jual beli tanah para pembanding dengan terbanding dan panjar biaya Rp20 juta sebagai tanda jadi atau down payment hasil perjanjian antara para pembanding dengan terbanding. Jika terbanding tidak dilunasi tahun 2017 dinyatakan down payment 20 juta hangus dan jual beli tanah batal serta tidak sah. Saya menghukum terbanding tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang bahwa ada alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh terbanding semula penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menolak permohonan banding dari para pembanding untuk seluruhnya. 2. Menolak memori banding dari para pembanding untuk seluruhnya. 3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau nomor 39 garing PDTG garing PN Bau tanggal 21 April 2022 yang dimohonkan banding. 4. Menghukum para pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara hukum. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari bekas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau nomor 39 garing PDTG garing 2021 garing PN Bau tanggal 21 April 2022, memori banding dari para pembanding semula para penggugat tergugat dan kontra memori banding terbanding semula penggugat pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan alasan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa gugatan terbanding semula penggugat pada pokoknya adalah tentang kesepakatan antara terbanding semula penggugat dengan pembanding semula tergugat 1 tentang jual beli atas 2 bidang tanah milik pembanding semula tergugat 1 pada terbanding semula penggugat yang terletak di Kelurahan Balawa, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, seluas kurang lebih 2 hektar pada tahun 2016. Saat itu telah disepakati harga tanah per meter persegi sejumlah Rp10.000. Dengan memberikan uang muka, pelunasan harga tanah menurut terbanding semula penggugat adalah setelah pembanding semula tergugat 1 memastikan ukuran tanah yang akan dijual kepada terbanding semula penggugat tersebut. Namun pembanding semula tergugat 1 tidak segera memberitahukan tentang ukuran tanah miliknya dan justru pembanding semula tergugat 1 telah mengajukan permohonan sertifikatan atas tanah miliknya yang kemudian terbit 3 buah sertifikat atas nama para pembanding semula para tergugat. Menimbang bahwa para pembanding semula para tergugat di dalam jawabannya maupun alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak menyangkal tentang adanya kesepakatan jual beli tanah antara terbanding semula penggugat dengan pembanding semula tergugat 1 tersebut. Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan, kesepakatan jual beli 2 bidang tanah antara terbanding semula penggugat dengan pembanding semula tergugat 1 tersebut hanya dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Menimbang bahwa di dalam gugatannya terbanding semula penggugat mendalilkan telah memberikan uang panjar untuk kedua bidang tanah masing-masing Rp20 juta dan untuk pelunasannya akan dibayarkan setelah pembanding semula tergugat 1 memberitahukan berapa luas keseluruhan tanah yang akan dijual kepada terbanding semula penggugat. Namun sampai gugatan ini diajukan belum pernah diberitahukan oleh pembanding semula tergugat 1 tentang luas tanah
pembanding semula tingkat 1, sehingga terbanding semula penggugat belum bisa melakukan pembayaran pelunasan harga tanah tersebut. Di sisi lain, justru pembanding semula tingkat 1 telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah menjadi atas nama para pembanding semula para tergugat, sehingga menurut terbanding semula penggugat, para pembanding semula para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa tentang telah adanya pembayaran uang panjar harga pembelian atas 2 bidang tanah milik pembanding semula tergugat 1 kepada terbanding semula penggugat tersebut, selain tidak disangkal oleh para pembanding semula para tergugat, juga telah sesuai dengan bukti P1 sampai dengan P4 tentang kwitansi pembayaran uang panjar. Menimbang bahwa dari persengketaan antara terbanding semula penggugat dengan para pembanding semula tergugat para tergugat tersebut, maka hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah kesepakatan jual beli antara atas 2 bidang tanah antara terbanding semula penggugat dengan para pembanding semula para tergugat tersebut sebagaimana telah diterjemahkan oleh kedua belah pihak tersebut sebagai sebuah perjanjian yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata adalah yang pertama adanya kesepakatan para pihak, kemudian kecakapan para pihak, C mengenai satu hal tertentu, D sebab yang halal. Menimbang bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah terkait dengan objek perjanjian, yaitu mengenai hal tertentu yang dalam perkara ini adalah 2 bidang tanah yang terletak di Kelurahan Labalawa, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau. Menimbang bahwa dalam setiap perjanjian dengan objek tanah harus dipenuhi asas spesialitas yang menundaki adanya uraian secara jelas tentang letak, luas, dan batas-batas tanah yang menjadi objek perjanjian. Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di dalam perkara akuo, dalam kesepakatan tidak dijelaskan luas atau ukuran tanah dan batas-batas tanah milik para pembanding semula para tergugat yang akan dijual kepada terbanding semula penggugat, sehingga terjadi ketidakjelasan dan kesulitan untuk menentukan letak dan ukuran tanah yang menjadi objek jual beli antara para pembanding semula para tergugat dengan terbanding semula penggugat. Dengan demikian, kesepakatan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata karena objeknya yang tidak jelas. Menimbang bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek jual beli tidak jelas, maka perjanjian antara para pembanding semula para tergugat dengan terbanding semula penggugat tersebut berakibat batal demi hukum atau null and void. Menimbang bahwa oleh karena kesepakatan perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum, maka pemberian uang panjar oleh terbanding semula penggugat kepada para pembanding semula para tergugat tersebut menjadi hubungan hukum utang piutang yang harus dikembalikan oleh para pembanding semula para tergugat kepada terbanding semula penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bau nomor 39 garing BDT garing 2021 garing PN Bau tanggal 21 April 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka terbanding semula penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG serta peraturan perundang lain yang bersangkutan mengadili, menerima permohonan banding dari para pembanding semula para tergugat tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau nomor 39 garing PDTG garing 2021 garing PN Bau tanggal 21 April 2022 yang dimohonkan banding. Mengadili sendiri, 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditimbang collectible perkara. 2. Menghukum terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 yang terdiri dari Dwi Dato SHMH sebagai Hakim Ketua, Berton Jatan SHMH dan Sugio Model SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mu'uma panitia pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bau pada hari itu juga. Demikian pembacaan putusan dalam perkara nomor 58 PDT garing 2022 garing PT KDI telah selesai dan selanjutnya sidang nyatakan ditutup. Yang mulia Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ya, Pak.
Hadirin disilakan duduk kembali.